على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya, insyaallah yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Kita masih menyisakan satu fadilah yang tersisa dari pembahasan surah Al-A'la. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas fadilah yang pertama, bahwa surat Al-A'la itu salah satu surat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau membacanya di banyak kesempatan, dan beliau sering mengambil bacaan surat Al-A'la bersama surat Al-Ghashiyah di waktu salat Aid, di waktu salat Jumat, yang tujuannya mengingatkan orang tentang kebesaran Allah dan mengingatkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Jadi dibaca di hari Jumat karena hari Jumat dipastikan hari dijatuhkan kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fadilah yang berikutnya dari surat Al-A'la adalah menjadi salah satu surat yang dianjurkan Nabi untuk para imam dibaca untuk meringankan makmum dalam salat mereka. Dan ini tentunya yang dimaksud adalah salat wajib. Karena kalau salat sunnah itu Rasulullah sering memilih bacaan-bacaan yang panjang. Beliau kalau salat qiyamul lail, bacaan beliau adalah Al-Baqarah pada rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua, kemudian disambung lagi dengan An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya, sehingga Ibnu Mas'ud hampir menyerah, tidak mampu mengikuti salat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau salat sunnah boleh suka-suka. Tapi kalau salat wajib, Rasulullah pernah menegur sahabat karena terlalu panjang bacaan, dan Rasulullah memberikan alternatif. Salah satunya adalah surat Al-A'la, yaitu Sabbih isma rabbikal a'la. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih, yaitu tentang kisah Mu'az bin Jabal yang menjadi imam. Jabir meriwayatkan kisah ini, ya, Shalla Mu'azun bin Jabal al-Ansari li ashabihi al-Isha. Pada suatu malam Mu'az bin Jabal menjadi imam, ya, di kampungnya, ya, bersama dengan sahabat-sahabatnya atau penduduk kampung tersebut. Fatawwala alaihim. Ternyata Mu'az bin Jabal salat terlalu panjang bacaannya. Fansarafa rajulun minna. Di antara kami, yaitu makmum, ada yang mengundurkan diri. Jadi Mu'az bin Jabal membaca ayat panjang, terlalu panjang. Ada yang mengatakan dalam syarah hadis beliau membaca surat Al-Baqarah dalam salat Isya. Jadi salah seorang mundur, tidak lagi mengikuti imam. Fasalla, lalu dia salat sendiri.
fa ukhbira Mu'adzan anhu. Selesai salat, ada sahabat yang memberitahu Mu'az bahawa tadi ada makmum yang mengundurkan diri karena tidak sanggup bertahan dengan panjangnya bacaan imam. Faqala, Mu'az begitu mendengarkan laporan itu, dia mengatakan, innahu munafiqun. Tadi yang mengundurkan diri itu munafiq. Ini perkataan Mu'az. Itu tadi itu yang keluar, hati keluar, salat sendiri, enggak mau sambung lagi. Kalau bahasa kita mufaraqah. Itu munafiq, kata Mu'az. Falamma balagha zalika ar-rajul dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalimat munafik itu terdengar di telinga sahabat yang mengundurkan diri tadi, maka dia melaporkan kasus itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tersinggung. Kenapa Mu'az mengatakannya munafik? Dia lapor ke Rasulullah. Fa akhbarahu ma qala Mu'az. Dia melaporkan ke Rasulullah apa yang dikatakan oleh Mu'az untuknya. Fa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memanggil Mu'az dan berkata kepada Mu'az, aturidu an takuna fattanan ya Mu'az? Mu'az, kamu mau menjadi tukang fitnah rupanya. Apakah kamu mau menjadi orang yang suka memfitnah? Ataukah engkau menjadi bahan fitnah bagi orang lain? Jadi Nabi menegur Mu'az. Maksudnya, dengan bacaanmu yang panjang menyebabkan fitnah terjadi di antara kaum muslimin. Jadi kamu ken kan sampai sekarang pun kayak gitu. Kalau sempat ada imam yang panjang, fitnah terjadi. Apakah kita mengatakan untuk imam atau imam yang mengatakan untuk makmum? Pasti itu. Makmum mungkin akan mengatakan tak betul imam itu, kurang berilmu, masa bacaannya panjang, maunya kan inna a'taina saja. Fitnah. Kalau didengar oleh imam, imam akan mengatakan, alah enggak usah peduli, ana payah peduli, itu makmum munafik mendumnya. Terjadi fitnah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menegur Mu'az, lalu Rasulullah memberikan nasihat. Iza ammamtan nas, wahai Mu'az, kalau engkau menjadi imam di antara sesama mukmin, antara sesama muslim, ya, faqra, maka jadikanlah bacaan dalam salatmu yaitu bisyamsi wa duhaha. Cukuplah pilih syamsi wa duhaha, itu asyams, atau wasabbihis marabbikal a'la, atau bacalah sabbihis marabbikal a'la, atau waqra bismi rabbika, itu surat al-alaq, ya, atau wal laili iza yaghsha, surat al-lail. Jadi Rasulullah memberikan alternatif, bukan harus surat ini dibaca, tetapi yang levelnya level sesurat ini, yang kira-kira panjangnya model-model ayat-ayat ini. Itu kalau salat fardu. Dan salah satu alternatif dari Rasulullah adalah pilihlah sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ini pelajaran bagi imam bahawa ternyata pilihan Rasulullah pun salah satunya jatuh kepada surat Al-A'la. Menunjukkan Al-A'la itu bermakna singkat, berisi, dan tidak makmum mengundurkan diri. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kelebihan surat Al-A'la berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung. Kalau kita lihat urutan surat berikutnya, tentu kita harus membahas surat Al-Ghashiyah. Tapi Al-Ghashiyah itu sudah terbahas di surat Al-A'la.
dia menjadi pendamping surat Al-A'la. Di hari Jumaat, rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghashiyah. Dan dibacakan Al-Ghashiyah karena di dalamnya menceritakan tentang proses kiamat. Jadi kita tidak bahas panjang lagi Al-Ghashiyah karena hampir sama maksudnya dengan Al-A'la.